netizen, balik lagi di Ngomen, ngobrol bareng netizen, tempat ngobrol yang santai tapi asik dan insightful nih tentang kehidupan kampus dan seputar manajemen. Aku Melinda yang bakal nemenin kalian ngobrol santai bareng bintang tamu kita di episode kali ini. Wah, udah lama banget ya, dan akhirnya Ngomen balik lagi nih di episode 3. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang pastinya udah gak asing lagi nih buat anak-anak manajemen, khususnya angkatan 2022 dan 2023. Kita bakal ngobrol tentang pengalaman seru, hal-hal menarik, dan tantangan selama menjadi ketua angkatan. Penasaran gak sih? Yuk langsung aja kita mulai. Halo, selamat datang di Ngomen. Gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah baik ya kak ya. Alhamdulillah baik, kita baik. Sangat berbahagia di sini. Akhirnya ya guys, kita bisa ngundang kalian buat sharing-sharing di sini. Nah, sebelum kita mulai, boleh nggak sih kalian kenalin diri kalian dulu buat teman-teman netizen yang lagi nonton di rumah nih. Siapa sih bintang tamu kita kali ini? Silakan. Mungkin mulai yang paling muda dulu ya kak ya. Boleh. Ya, perkenalkan nama saya biasa dipanggil Kiki. Saya Ketua Angkatan Manajemen 2023. Oh, kakaknya siapa nih? Kenalin, nama gue Zaki Trimilando. Gue famous dipanggil Jem. Gue dari Ketua Angkatan 2022. Oke, buat Kiki dan Kak Jem, aku ada pertanyaan nih sebelum kita mulai. Boleh tahu nggak sih kesibukan kalian selain jadi mahasiswa dan jadi ketua angkatan di sini gimana? Itu dari yang paling tua dulu ya. Aduh, gimana nih? kalau gue sendiri sih kesibukan selain jadi ketua angkatan dan menjadi mahasiswa di kampus, gue dualir juga kerja, ngebangun bisnis juga. Jadi kesibukannya di situ juga sih. Oke, kalau Kiki gimana boleh? Kalau aku sih lebih ke magang aja dan juga ngurus sosialisasi Bakri di fokus di Kalimantan gitu. Oh, di Kalimantan nih. Jadi fokus untuk ngembangin Bakri di sana, Univ Bakri. Oke. Oke, selanjutnya aku penasaran banget nih, mungkin yang nonton juga penasaran ya. Gimana sih awal mula kalian jadi ketua angkatan? Apakah kalian mencalonkan diri kalian sendiri atau teman-teman kalian nih yang ngajuin buat kalian jadi ketua angkatan? Dan ada nggak sih langkah-langkahnya sebelum jadi ketua angkatan? Oke. Mungkin sebelumnya dulu tuh ini singkat cerita aja nih ya guysnya. Jadi pada saat itu gue lagi kumpul di stadion, dan itu cutting pun banyak yang nyuruh, angkatan kalian gimana? Mau ada ketua angkatan atau enggak? Awalnya itu kayak ada yang maju sendiri, ada yang ditarik-tarikin. Di situ karena basic gue kayaknya nggak bisa nih, gue kayaknya gatel duduk di sini, pengen nyobain ke depan deh rasanya kayak gimana kan. Akhirnya gue cobain, gue beraniin diri buat maju ke depan jadi calon ketua angkatan, dan jiwa sosial gue di situ langsung muncul. Kayak gitu. I see. Jadi gue keinginan diri sendiri. Oh, keinginan diri sendiri ya berarti ya. Oh, keren banget nih. Kalau dari Kiki sendiri gimana? Kalau dari aku sih awalnya memang udah terdorong sih untuk maju sebagai ketua angkatan karena waktu itu dari sebelum kuliah pun saya udah coba untuk ngumpulin anak-anak, kayak kumpul kayak mana kita nyatuin anak-anak, dan juga waktu itu karena tergerak untuk membantu sesama sih karena panggilan sosial aja kayak gitu. Oh, berarti karena emang kemauan diri sendiri ya kurang lebih ya. Nah, aku mau tanya juga sebelum jadi ketua angkatan nih, ada nggak sih ekspektasi tersendiri kayak wah bakal seru banget nih, bakal asik, atau setelah kalian menjabat gini ada nggak yang beda dari ekspektasi kalian? Ekspektasi dulu nggak kepikiran ketua angkatan tuh bakalan seenak itu, karena udah memikirkan ketua angkatan tuh gue ini punya tanggung jawab besar terhadap angkatan gue sendiri. Gimana caranya supaya anak-anak mahasiswa, karena gue sebagai penjembatan antara prodi dan mahasiswa, itu tanggung jawab gue gimana supaya bisa membuat anak-anak manajemen terutama di angkatan gue itu bisa senang semuanya, segala masalah apapun itu bisa selalu terhadapi. Struggle-nya di situ aja sih. Jadi berpikiran untuk enaknya bisa bareng-bareng semuanya. Gimana caranya supaya biar bisa menyatukan dan bisa menyatu, dan itu kesenangannya sih. Oke. Dari Kiki sendiri gimana? Kalau aku sih sebelum jadi ketua angkatan pasti ekspektasi wah bakal ada pressure yang berat, bakal ada tanggung jawab yang besar. Tapi ketika aku udah jalani kehidupan sebagai ketang ini, alhamdulillah
aku sih senang banget karena bisa membantu sesama, bisa menyampaikan bahwasanya aspirasi dari teman-teman aku, dari terutama angkatan aku bisa terbantu lah untuk sampai ke pihak kampus kayak gitu. Oke, berarti kurang lebih ekspektasinya agak beda ya, karena kan awal-awal mikirnya takut ke pressure, ternyata malah senang jadi ketua angkatan ya. Beresnya ya udah Filtri, kita senang-senang aja ternyata bisa berbaur sama semuanya. Iya, Karena jadi kan- kenal juga kan sama teman-teman. Karena dari hati kan, dari kita nggak ada tekanan dari apapun gitu, ikhlas aja. Nah, selanjutnya selama menjabat sebagai ketua angkatan kan pasti sibuk banget ya. Gimana sih kalian membagi waktu, apalagi kan kalian sambil kuliah, ada kegiatan di luar kuliah juga. Cara kalian handle waktu kalian biar semuanya tetap bisa terjalani gimana? Yang gue rasain itu adalah yang pertama kita harus punya time management, karena time management itu sangat penting buat kehidupan apalagi seorang mahasiswa. Untuk diri gue yang dimana gue membagi 3 jadwal gue menjadi ketua angkatan, menjadi mahasiswa, dan menjadi seorang pekerja di luar, itu nggak mudah sebenarnya. Jadi caranya ya kembali lagi ke diri kita sendiri, gimana caranya supaya bisa semua planning di hari ini sampai seminggu ke depan itu bisa terlaksana. Itu semuanya kembali lagi ke diri sendiri sih kayak gitu. Oke, berarti kita harus bisa pintar-pintar time manajemennya lah ya. Time manajemennya, kalau misalkan kita leha-leha doang, nggak ada geraknya, itu sama aja bohong. Semua planning yang kita punya rencanain itu bakalan hilang semua. Iya, bener. Jadi buat teman-teman yang mau jadi ketua angkatan bisa time manajemennya mungkin diperbaiki lagi. Betul. Dari Kiki sendiri? Kalau dari aku sih kan, kalau Kak Jem bilang bagaimana time management ya. Kalau aku mungkin untuk nambahin selain dari itu, mungkin lebih ngelebatin daripada teman-teman sendiri gitu. Jadi mungkin kalau kita ngehandle sebagai ketua angkatan sebagai pribadi sendiri ya bakal susah. Jadi kita bagaimana kita melibatkan orang-orang sekitar kita, bagaimana mereka merasa dipercaya, mereka merasa mempunyai tanggung jawab juga sebagai untuk prodi dan angkatan mereka. Jadi nggak cuma aku aja yang bergerak gitu. Misalkan aku percayakan hal-hal yang mungkin aku nggak bisa, nggak hadir gitu, untuk teman-teman ini bisa yang tanggung jawab, bisa lebih nge-handle gimana angkatan mereka. Jadi nggak cuma aku pribadi gitu. Oke, berarti selain time management juga kita harus bisa komunikasi sama teman-teman juga ya. Jadi untuk membantu apa yang perlu di-handle sama teman-teman gitu kalau kitanya lagi absen. Ya, semua supaya plan itu nggak mangkrak. Iya, benar. Udah nambahin sedikit juga. Jadi kita tuh di situ nggak sendiri ya Ki Iya, ya. betul, Jadi betul. semuanya tuh kita tuh keluarga. Ya. Jadi nggak cuman satu doang yang ada di posisi itu, tapi semuanya keluarga manajemen. Betul. Jadi nggak bisa ngandelin ketua angkatan, Wah, jadi dia ada benar, butuh teman-temannya juga. Betul. Karena kan ini kita kerja pun untuk angkatan kan. Jadi bagaimanapun semua tanggung jawab itu ya bukan cuma dari ketua angkatan, tapi bagaimana semua mahasiswa kayak gitu. Jadi, Karena paling terpenting itu harus support system dari semuanya. Iya, dari teman-teman juga Dari nih. Jadi teman-teman support semuanya. teman-teman juga penting ya. Jadi nggak Penting bisa banget, ngandelin guys. sangat ketua penting angkatan. banget, sangat. Jadi nggak mungkin kita jadi ketua angkatan tanpa dukungan dari teman-teman kayak Betul gitu. banget. Jadi perlu di notes buat teman-temannya juga kalau ketua angkatannya juga butuh support dari kalian semua. Betul banget guys. Nah, dalam satu angkatan ini kan kita punya banyak banget karakter kan. Ada yang aktif banget, ada yang pasif, atau bahkan ada yang kritis nih, kayak dikit-dikit ada aja gitu yang Iya, nge-comment kan. Nah, gimana sih cara kalian nge-handle itu semua, dan gimana sih cara kalian bikin agar angkatan kalian itu tetap solid gitu dengan adanya perbedaan karakter tersebut? Kiki duluan Wah, deh. kalau aku sih, karena kan kita kalau di teman-teman sendiri kan pasti ada yang introvert, mungkin ada yang diem, ada yang nggak punya, ada yang extrovert. Nah, kalau aku sih lebih, kalau misalkan aku ketika kumpul atau ada di kelas gitu, aku lebih fokus kepada teman-teman yang introvert, kebanyakan teman-teman yang malu. Karena apa? Itu supaya mereka merasa dirangkul, bagaimana mereka merasa dilibatkan kayak gitu. Jadi aku tuh berusaha banget supaya bagaimana aku bisa bergaul sama mereka, bagaimana aku bisa berteman sama semua kalangan. Jadi semua kalangan itu bisa aku ngerangkul dan mereka merasa kita libatkan kayak gitu. Oke, berarti dirangkul yang Ya. pasif Iya, gitu yang ya. pasti. Justru karena kan aku fokusnya yang pasif gitu. Karena kalau yang extrovert gini kan ya di luar kampus pun kita udah berteman kayak gitu. Jadi lebih fokus kepada yang diam-diam nih supaya mereka ini merasa ikut tergerak, ikut terlibat kayak gitu. Oke, berarti biar mereka mau ikut terjun juga sama kita bareng ya gitu. Oke, kalau dari Kak Jem sendiri boleh Kak? Kalau dari gue sendiri sesuai realita yang ada ya. Ya. Sesuai realita yang ada. Benar apa kata Kiki, banyak karakter sekali di angkatan kita, mungkin dari orang yang extrovert, introvert. Nah, gue ngebaginya itu antara lain gue deketin dulu yang extrovert malah.
Karena dari situ kita bisa bergaul sama semuanya, bisa dekat sama semuanya. Malah walaupun di kita ada yang introvert, jadi kita nggak terlalu kenal, jujur aja, nggak begitu dekat. Nah, tetapi secara tidak langsung gue sebagai ketua angkatan tuh sebenarnya care kepada mereka yang emang jarang terlihat di acara-acara di lingkungan kampus kayak gitu. Sebenarnya gue tuh care, bertanya-tanya nih orang kemana kayak gitu. Walaupun setidaknya di kelas gue nggak terlalu kenal kepada kalian, tapi gue sangat aware, maksudnya menanyakan hal itu suatu pendekatan juga sebenarnya. Dan itu juga kembali lagi ke diri masing-masing, apakah merekanya mau atau tidak, mau masuk ke kita atau enggak kayak gitu. Makanya dibutuhin positive mindset, pikiran positif tuh biar mereka semua tuh ingin berdampak yang lebih baik buat kedepannya, kenal-kenal semua sama teman-teman juga kayak gitu. Mungkin kalau nambahin buat dari Kak Jam ini, kalau pendekatan dari aku mungkin aku lebih fokus kepada circle per circle. Jadi kan mereka pasti untuk yang pasif juga ada circle-nya sendiri gitu. Bagaimana ada gerombolannya mereka sendiri bagi. Jadi aku lebih masuk ke circle yang satu, aku masuk lagi circle yang satu, di mana di kelas itu mungkin sebelum pelajaran aku bisa nyapa semua teman-teman, dan ketika selesai pelajaran itu ya itu kita saling nyapa, saling ngobrol walaupun sebentar. Jadi mereka kenal, ini ketua angkatan saya, ini sekedar ini Kiki kayak gitu. Jadi saya nggak bergerak sendiri. Jadi bagaimana mereka ini tahu bahwasannya kan ada kita walaupun satu angkatan tapi ada yang tidak tahu nama gitu. Sekedarnya yang penting sekedar mereka itu tahu gitu ya ketua angkatannya kayak gitu. Dan yang paling terpenting adalah gimana caranya supaya kita bikin personal branding yang baik kepada anak-anak. Iya, betul banget. Itu. Jadi cara ketua angkatan kita nih, angkatan 2022 dan 2023 untuk ngerangkul angkatan kita biar tetap solid itu beda-beda guys. Walaupun sebenarnya intinya sama ya. Kita tetap ngerangkul semuanya, yang ekstrovert, yang introvert, semuanya biar tetap mau involve juga sama kita. Dan kenal juga sama ketua angkatannya siapa. Jadi buat yang nggak tahu, ketua angkatan 2022 dan 2023 ini guys. Kalau nggak tahu parah banget sih. Parah banget. Dipertanyakan nih. Ini kuliah atau enggak nih? Iya, jangan-jangan kuliah pulang langsung nih. Nah, selanjutnya ada nggak sih keputusan sulit yang pernah kalian ambil selama menjadi ketua angkatan? Mungkin ada yang lebih lama dulu ya. Sebenarnya segala sesuatu yang sulit pasti ada celah untuk caranya supaya biar jadi mudah. Pasti sesuatu itu kalau misalkan kita berpikiran selalu gue ngambil keputusan seperti itu sulit banget, apalagi first time ketemu Kaprodi, dekan kayak gitu. Awalnya kan takut banget untuk misalkan bertemu atau enggak. Apalagi kalau misalkan ketemu dekan dan Kaprodi itu mungkin agak struggling ya, apalagi pertama-pertama. Keputusan seperti itu sebenarnya harus bisa kita lawan. Kalau misalkan kita nggak lawan pasti nggak akan maju terus. Betul. Apalagi jiwa seorang ketua angkatan itu kan sebenarnya maju tak gentar. Iya, betul. Karena kan pasti anak-anaknya juga bersandar sama ketua angkatannya kan, ya bertergantungan sama ketua angkatan gitu. Kalau dari Kiki boleh? Kalau dari aku sih lebih kita untuk komitmen aja. Jadi misalkan ada aspirasi dari teman-teman itu bahwasanya kita harus komitmen, kita harus memperjuangkan itu. Bagaimana caranya, mungkin kita misalkan aspirasi dari teman terkait hal B atau A, itu kita bagaimana kita komitmen untuk kita bertemu nih sama yang istilahnya paling berkepentingan di posisi A atau B dengan terkait kebijakan tertentu kayak gitu. Jadi kalau mungkin dari kalau KJ misalkan ketemu Kaprodi, ketemu dekan, bagaimana misalkan ada terkait keputusan dari biro mahasiswa, bagaimana kita langsung bertemu dengan kabironya, kita memperjuangkan aspirasi itu supaya sampai nih langsung ke yang paling berkepentingan gitu. Yang paling atas gitu. Jadi supaya aspirasi itu langsung terdengar kayak gitu sih. Oke, berarti sebenarnya setiap keputusan sulit itu pasti selalu ada, tapi tergantung mindset kitanya lagi aja ya. Jadi harus tetap dijalanin guys, gak boleh lari dari tanggung jawab kita gitu. Nah, pastinya dalam keputusan tersebut kan pasti ada aja yang setuju, ada yang nggak setuju juga, pasti banyak yang kritik juga kan, nggak mungkin semuanya setuju juga sama apa yang kalian udah ambil. Nah, gimana sih cara kalian nge-handle itu saat ada yang kritik dan nggak puas sama keputusan kalian, gimana cara kalian menanggapinya?
kalau misalnya ada yang mengkritik yang tidak setuju dengan informasi terkait masalah tersebut, kita mencari titik tengahnya aja. Titik tengahnya maunya seperti apa, ekspektasinya A, ternyata yang keluar itu B. Gimana supaya ekspektasi mereka semua tuh bisa terlaksana dan klop. Itu sih yang penting, titik tengahnya di mana, supaya apa? Karena sebagai ketua angkatan juga kan tentang permasalahan seperti itu, kita nggak mau masalahnya terlalu berlarut-larut lah, seperti itu, nggak mau terlalu panjang. Kita sebagai ketua angkatan juga ingin merangkul mereka semua supaya aspirasi, informasi dan masalah mereka supaya cepat beres, penanggulangannya kayak gimana. Ya udah, mau nggak mau kita mencari titik tengahnya yang seadil-adilnya supaya mereka juga terasa ibaratnya kayak lega lah terhadap informasi dan masalah kayak gitu. Oke, berarti kita kalau ada di suatu keputusan sulit tersebut ada banyak kritiknya, kita ambil jalan tengahnya gitu ya. Jalan tengahnya. Oke, dari Kiki boleh? Kalau dari aku mungkin banyak yang kritisi itu karena mereka nggak tahu nih apa alasannya kita ngambil keputusan tersebut, apa latar belakangnya, apa alasannya itu. Nah, kalau aku sih lebih bagaimana yang kritisi tersebut aku rangkul, jadi aku rangkul, aku jelaskan bagaimana keputusan-keputusan itu aku ambil dengan alasan seperti ini, latar belakangnya seperti ini. Mungkin kalau ada masukan aku tampung kayak gitu. Jadi justru yang para kritisi itu harus kita rangkul, jangan sampai kita kamu kritisi aku nggak mau berteman sama kamu, aku nggak dengar kamu. Nah, justru jangan malah dijauhin. Jadi justru kita libatkan dia dalam suatu kita ngambil keputusan, bagaimana mereka aku nih didengar ya, pendapat-pendapatku didengar. Jadi kayak gitu aku lebih ngasih tahu latar belakangnya, alasannya seperti apa. Jadi mereka tahu nih kondisi yang nyatanya kayak mana kayak gitu. Iya, jadi lebih di-explain ya ke mereka biar mereka juga ngerti kenapa sih keputusan tersebut diambil gitu ya. Karena kan kebanyakan yang kritik tuh nggak tahu latar belakangnya apa. Jadi asal kritik aja kayak gitu. Jadi kita lebih jelaskan, aku ngambil keputusan tersebut alasannya seperti ini loh, latar belakangnya seperti ini, kondisinya kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada keputusan yang udah diambil sama ketua angkatan, ada baiknya dicari tahu dulu latar belakangnya apa sih mereka ngambil keputusan tersebut sebelum kalian kritik nih, karena kan ketua angkatan juga pusing ya mikirnya. Dan juga ketua angkatan juga manusia. Jadi kalian ngambil keputusan juga nggak gampang kan. Benar. Dan juga kalau aku boleh tambahin, untuk ketua angkatan itu pasti ngambil keputusan itu nggak langsung dari diri sendiri. Pasti kami ini berdua ini pasti nanya ke teman-teman, gimana nih tentang ini, aku mau ngambil keputusan ini, gimana masukan-masukan. Jadi nggak langsung ada suatu A B langsung ngambil keputusan, enggak, tapi kita bagaimana kita mintai pendapat dari sekitar kayak gitu. Iya, benar. Jadi gitu, nggak semua keputusan itu ketua angkatan ambil sendiri semaunya mereka, tapi harus atas musyawarah juga sama teman-teman. Kita harus tahu keputusan yang lain gimana gitu. Oke, selanjutnya kalau tadi kita udah bahas tantangan dan sulitnya menjadi ketua angkatan, sekarang kita bahas sisi serunya kali ya. Nah, menurut kalian ada nggak sih hal-hal atau momen yang bikin kalian tuh bersyukur ternyata alhamdulillah deh gue yang jadi ketua angkatan gitu? Dari kalian? Kiki dulu deh. Nah, kalau aku tuh alhamdulillah aku bersyukurnya aku jadi punya alasan untuk background bagaimana aku bisa memperjuangkan hak-hak dari teman aku. Jadi misalkan kalau aku nggak jadi ketua angkatan, aku mungkin bakal dipertanyakan, kok kamu memperjuangkan teman-teman kamu, memang kamu dasarnya apa kayak gitu, memang kamu siapa kayak gitu. Alhamdulillah dengan aku jadi ketua angkatan tuh aku bisa memperjuangkan teman-teman karena dasarnya aku ketua angkatan, aku punya alasan untuk bisa membantu teman-teman kayak gitu. Dan juga bisa lebih kenal kepada yang semuanya, bagaimana aku bisa bergaul dengan semuanya. Itu sih lebih serunya, bagaimana aku bisa cerita, aku tahu masalah mereka, aku bisa membantu mereka kayak gitu. Kalau dari gue sendiri sih serunya karena sebagai ketua angkatan itu mungkin gue bisa kenal sama semua teman-teman dan gue bisa ngerangkul mereka semua. Dan gak hampir jauh sama kayak Kiki juga sih. Karena tujuan awal dari gue mencalonkan sebagai ketua angkatan, realita gue sebenarnya gue pengen happy nih sama semuanya. Tiap tahun mindsetnya pasti ada gitu, kayak gue pengen liburan nih, gue pengen bikin acara, cuman kan kembali lagi merekanya mau support gak tentang acara kayak gitu. Happy-happynya gue bisa ngelihat teman-teman gue bisa ketawa, apalagi waktu itu makrab angkatan gue
gue bisa ngelihat teman-teman gue pada ketawa ketiwi nyatu lagi semuanya. Itu sih plot twist yang gue kayak Senang wah ini banget ya. keluarga manajemen tuh kayak gini. Kayak makanya setiap ada acara malam keakraban sebenarnya itu hal yang paling gue senengin sih, karena di situ pun gue bisa bonding sama angkatan gue, sama teman-teman yang lain, sama adik tingkat, gimana caranya supaya gue bisa bikin personal branding lagi yang baik ke mereka, kayak gitu sih. Iya. Pasti banyak senangnya. Ya, jadi itu senangnya jadi ketua angkatan, dan buat teman-teman juga disupport juga ketua angkatannya, karena kan mereka punya jiwa sosial yang tinggi juga dan mau merangkul kalian semua. Jadi sebisa mungkin kalian suportif juga sama acara-acara yang dibuat sama ketua angkatannya, jangan jadi sepi gitu ya. Aduh, betul. Jadi didukung lah, Iya, disupport gitu. didukung, hadir kalau ketua angkatannya bikin acara gitu. Nah, ngomong-ngomong, nah kita bahas tentang angkatan gini. Dari Kiki sama Kajem ada nggak sih hal yang bikin Kiki sama Kajem bangga sama angkatan kalian sendiri? Ini alhamdulillah ya, kalau dari aku tuh bersyukurnya aku punya teman-teman ini yang walaupun ya itu kita banyak circle, kita nggak bisa pungkiri kalau bahasanya teman-teman ini banyak circle-nya, ada circle masing-masing. Tapi alhamdulillah untuk angkatanku sendiri, untuk misalkan kepentingan angkatan, semua circle ini mau hadir, semua circle ini masih mau ikut hadir dan bantu kayak gitu, nggak terlepas ini aku nggak ini. Tapi alhamdulillah dari semuanya itu, nah, kalau untuk angkatan mereka nyatu lagi, mereka bersatu solid lagi kayak gitu. Jadi nggak memang kita kalau kita sehari-hari itu ya pencar gitu, nggak kita yang ngumpul, nggak cuman ketika angkatan membutuhkan itu mereka solid lagi, bersatu lagi kayak gitu. Itu yang dibanggain dari angkatan Manajemen 2023. 2023. Kalau dari Bang James sendiri gimana? Sebenarnya itu salah satu yang diomongin Kiki itu ada juga di gua. Gue bangga banget sama angkatan gue sendiri, karena kenapa kita tuh berjuang dari semester pertama sampai semester 6 gua itu semuanya bareng-bareng semuanya. Apa yang dibilang Kiki benar, ada circle-circle dari circle A, B, C, D, semuanya banyak semuanya. Tapi yang gua banggain dari angkatan gua sendiri, mereka tuh nggak pernah malu buat ikut andil terhadap acara-acara apapun itu, bisa dekat sama semuanya. Terus juga bila mana ada masalah terhadap apapun, itu pasti selalu selalu dirangkul lagi, selalu dekatin lagi. Dan mereka pun yang gua rasa nggak malu terhadap si kondisi apapun itu. Betul. Kayak gitu. Makanya dalam hal apapun, masalah apapun, baik senang maupun nggak senang pun, gua tetap bangga sama kalian, entah dalam posisi apapun itu. Cuman ya gua ngerasa bangga aja sih. Karena mau saling ngerangkul juga ya teman-temannya. Ngerasa dekat aja sama semuanya gua. Kalau kalau aku ngerasa lebih itu karakteristik dari anak manajemen sih. Karena itu dari turun temurun itu kita pasti manajemen tuh anak-anaknya kayak gitu, karakternya kayak gitu. Nggak akan beda jauh ya. Nggak akan beda jauh pasti. Kekeluargaannya, persatuannya, solidnya gitu. Walaupun kita bersirkel-sirkel, tapi ya itu tadi kita susah sama-sama, senang sama-sama. Bagaimana kita mengucilkan satu circle dan circle yang lain. Tapi bagaimana untuk angkatan itu, untuk manajemen itu pasti kita satu gitu, pasti kita solid. Iya, karena dari yang aku lihat juga angkatan kita nih, angkatan 2022 dan 2023 juga banyak yang saling kenal, saling nongkrong bareng juga gitu. Walaupun terlepas dari bedanya angkatan dan circle kita juga beda-beda, tapi kita tetap solid. Keluarga manajemen. Gimana? Saling sinergi aja sih kita dari Iya. angkatan per angkatan, jadi nggak ada gap sih. Bagaimana? Bang Jem juga kadang bantuin aku di angkatanku, kadang kita memang buat kegiatan sama-sama kayak gitu. Ya, jadi nggak ada angkatan dia, angkatan kita ya. Oke, nah sekarang kita udah masuk ke penghujung podcast ini nih. Kita udah sesi terakhir. Nggak terasa ya, ternyata cepet juga nih. Banyak deh. Aduh, saya pengen lama gitu kan. pengen lama, pengen ada yang banyak yang unek-unek. Iya, mungkin nextnya kita undang lagi kali ya guys. Boleh. Nah, sesi terakhir ini aku mau nanya nih, sebagai ketua angkatan, apa sih harapan kalian buat angkatan kalian sendiri ini? Kedepannya mau gimana gitu? Harapan gua kepada angkatan gua sendiri atau ke yang lainnya juga? Boleh dua-duanya, general juga boleh. Harapan gua terutama buat angkatan gua sendiri, semoga bisa lebih solid lagi ke depannya. Karena plot twist aja dari gua ngejabat itu, kata-kata gua di awal adalah manajemen solid. Iya. Sampai sekarang pun harus bisa solid,
dan itu merupakan sinergi yang tanpa batas sebenarnya. Dan juga buat angkatan 22 yang lainnya juga semangat terus. Kita udah semester 6 yang dimana nggak kerasa sebenarnya gue juga kok udah semester 6 lagi. Udah masuk jenjang yang sangat serius ya. Udah memasuki jenjang yang emang harus benar-benar serius buat ngadapin realitinya seperti itu. Terus juga buat angkatan baru, angkatan 24, jangan patah semangat, raih lagi keinginan kalian seperti apa, dekatin lagi teman-teman kalian seperti apa, sesuai realitanya saja. Mungkin yang gue harapin dari angkatan bawah bisa ikut andil aja sih dalam segala apapun itu. Dan juga kalian jangan lupa pendekatannya juga ke teman-teman kalian, ke kakak tingkat, ke dosen, itu sih. Dan gue nggak mau kayak gak bawa banyak gimana buat ke angkatan bawah, cuman kalian semangat terus aja deh. Disimak ya teman-teman semuanya. Jadi kita sebagai manajemen harus solid nih. Gitu. Dari Kiki boleh? Dari aku sih harapannya untuk keangkatan aku sendiri, bagaimana aku pengen kita semua ini nggak ada kurang untuk kita tuh lulus sama-sama, walaupun ada yang tapi ya tetap lulus untuk kita mendapat S1 nih sama-sama kayak gitu. Dan juga untuk manajemen aku pengen kita lebih bersatu lagi, lebih solid lagi. Gimana rasa kepedulian kita yang memang kita dikenal dari prodi-prodi lain, bahwasanya anak manajemen ini karakternya itu sangat peduli, sangat solid dan bersatu, itu nggak sampai putus dan nggak sampai hilang. Karena bagaimanapun manajemen ini prodi tertua di Bakri. Nah kita ini sebagai contoh dari prodi lain, bahwasanya karakter anak manajemen yaitu solid, peduli dan bersatu kayak gitu. Jadi kita kuatin lagi karakter manajemen ini kalau kita tuh solid dan kita nggak bisa dipecahin juga. Dan jangan lupa juga ilangin budaya manajemen. Ya. Karena budaya manajemen itu gimana caranya supaya bisa kita tuh saling kenal lagi. Iya benar. Lu inget apa yang gue ajarin dulu ke lu, ke teman-teman semua pada, itu tuh hal yang sebenarnya hal yang paling momentum lah buat kita semua. Jadi buat teman-teman juga jangan takut kalau emang mau ada yang ditanya ke kakak tingkatnya, boleh langsung di approach aja langsung. Kita welcome buat semuanya. Justru kehadiran kita di sini tuh untuk direpotkan kan. Iya. Kehadiran kita di sini Karena sehari nggak repot tuh kayak ini apaan gitu ya. sehari nggak dicat itu udah kayak udah biasa gitu. Jadi jangan ada yang takut buat kalau nggak berani ngomong ke kakak tingkatnya, langsung ke ketua angkatannya juga nggak apa-apa. Karena ketua angkatannya baik-baik, nggak serem, nggak makan orang guys. Jadi boleh. Apalagi yang ini. Aduh, justru kita, kalau aku boleh saran sih, kita ini lebih bersinergi lagi. Bagaimana kita manajemen bersinergi, misalkan dari mahasiswanya, ke himpunannya, gimana kita ke organisasi-organisasi itu, bagaimana kita lebih sinergi lagi. Jadi anak yang misalkan himpunan buat acara dari angkatan kita itu ya ikut hadir untuk mendukung. Bagaimana ini tuh himpunan manajemen loh, walaupun kita bukan dari bagian dari himpunan tersebut. Iya betul. Jadi jangan ngerasa karena kalian bukan anak himpunan atau anak ormawa lainnya dan kalian nggak perlu ikut, itu nggak benar ya. Karena kita harus bersatu, harus solid. Kita juga sebenarnya kerjasama juga sama himpunan, organisasi BEM juga, sama anak-anak yang lain. Jadi kita tuh ngerasa wah kita juga dianggap nih sama mereka gitu kan. Gimana caranya supaya bisa pendekatan yang lebih baik lagi. Karena ini dua hal yang nggak bisa dilepasin, bagaimana dari mahasiswa tersebut sama organisasi ormawa kayak gitu. Gitu ya guys. Jadi kalau kalian ada yang mau dicari tahu, kalian harus kenal juga nih sama ketua angkatannya siapa, teman-temannya siapa. Jadi jangan cuma ngandalin teman satu angkatan aja. Jadi kita perlu tahu juga ketua angkatan yang lain gitu ya. Oke, sesi pertanyaan terakhir nih, terakhir banget. Dari kalian kan nanti pasti ada yang menjabat jadi ketua angkatan di angkatan selanjutnya kan. Dari kalian ada nggak sih pesan buat mereka untuk jadi ketua angkatan selanjutnya? Gimana? Pesan-pesan atau tipsnya mungkin buat mereka? Kalau aku sih untuk pesan untuk ketua angkatan yang baru ya, bagaimana mereka ini bisa menjadi yang dituakan, bagaimana mereka ini harus rasa kepeduliannya itu harus lebih besar daripada teman-teman lain. Karena kalau misalkan rasa kepeduliannya dia sebagai ketua angkatan itu kurang, ya teman-teman itu akan merasa sosok ketua angkatan itu yang nggak ada gitu. Bagaimana teman-teman itu ketua angkatan itu bisa merangkul semuanya dan nggak cuma untuk circle-nya sendiri atau teman-temannya sendiri. Bagaimana kita ini mengambil sebuah keputusan itu untuk kepentingan semuanya, tidak kepentingan pribadi kayak gitu. Betul. Kalau dari gue sendiri, apalagi buat anak 24 nih ya, buat anak 24, apalagi nanti buat caketang, buat calon, apalagi buat calonnya sebenarnya.
yang gue harapin sih jangan takut sebenarnya. Ya. Dalam kondisi apapun, sebenarnya ada kita berdua di sini. Betul. Kita tuh sebagai cutting tuh ingin membangun lagi buat up lagi. Ayo dong, mana nih anak 24? Gua nggak pernah ngeliat sendiri kalian di depan gua. Itu yang gua harapin. Sebenarnya susah juga ya buat ngebangun personal branding di angkatan yang baru. Karena mau gimana pun kita usaha, kalau mungkin anak 24-nya tidak Support dan welcome ya kita susah juga. Kita Jadi susah juga, jadi apapun yang kita saya dengan aku dan Bang Jem lakukan, wah kita udah ngerencanain kita buat bonding ke anak 24, oh gini, tapi dari anak 24-nya tidak menerima. Betul. Nah, itu yang bakal susah sih untuk Iya. itu. Makanya dari ceketangnya itu bagaimana mereka untuk buat angkatannya mereka itu terbuka sama kakak kayak gitu. Betul. Angkatan atas. Dan juga buat angkatan baru juga jangan berkecil hati, jangan suka takutan. Karena yang kita pengen tuh semuanya tuh sama sebenarnya. Ya, betul. Mau di mata gua Kiki Ya. ini sebenarnya adik tingkat, tetapi ini adik gua sebenarnya, adik gua di kampus. Dan sama juga kalau misalkan nanti ada angkatan 24 apalagi ada calon ketang yang baru, yang penting kita terus bekerja sama aja lah. Ibaratnya kita satu tim yang dimana kita punya satu tujuan, target yang sama. Itu sih makanya harus lebih semangat lagi. Iya, buat teman-teman angkatan 24 dan 2025 yang mungkin akan nanti datang, Betul. juga jangan takut sama kakak-kakaknya gitu. Nah, kalau boleh nambahin ini, prodi manajemen ini terkenal nggak ada senioritas ya. Kita memang benar-benar anti kekerasan, anti senioritas. Tapi kita lebih menempatkan bagaimana adab dan istiadat kayak gitu, sopan santun kayak gitu. Jadi nggak ada gap nih antara ini cutting ini enggak. Kita bagaimana kita ini keluarga manajemen. Bahasanya kalau Bang Jem ini sebagai abang saya, mau di luar atau di luar kampus ataupun di kampus. Nah mungkin kalau ada tingkatnya itu saya sudah anggap jadi ada tingkat sendiri. Bagaimana teman-teman juga saya anggap jadi saudara sendiri. Jadi kita tuh memang kekeluargaan kayak gitu. Bagaimana kita nggak ada gap dan celah gitu daripada kamu anak angkatan bawah, saya angkatan atas, bagaimana? Jangan sungkan kayak gitu. Ya jadi buat anak-anak 24 dan 25 nantinya jangan takut sama ketua angkatannya, sama kakak-kakak Ya. tingkatnya, dan tunjukin juga warna angkatan kalian gimana sih. Dan malu dan Iya, jangan malu. sendiri. Betul. Apalagi kan setiap angkatan perlu ketua angkatan ya. Jadi harus ada yang berani dan harus ada yang mau gitu. Mungkin ada closing statement dari kalian penutup lainnya? Closing statement dari gue sendiri, tetaplah jadi diri sendiri. Karena kita tidak boleh ketergantungan dengan orang lain juga. Betul. Semua hidup ini serba sendiri. Tetapi kalau misalkan kita ingin hidup berdua atau banyak, itu sangat membantu kehidupan kalian. Dan kalian pasti akan merasakan hal tersebut. Kiki. Kalau aku sih lebih prinsip ini bagaimana kita ingat bahwasannya semua itu ada karmanya. Bagaimana hal apa yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya kayak gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan apa yang kita lakukan pasti ada balasannya kayak itu karma baik kayak gitu. Jadi untuk teman-teman jangan capek, jangan lelah untuk kita berbuat baik kepada semuanya. Betul banget. Iya, betul. Jadi teman-teman nggak harus ketua angkatan aja yang peduli sama teman-temannya, tapi teman-temannya juga harus peduli sama teman-teman yang lain ya. Bantu ketua angkatannya disupport juga gitu. Jadi ketua angkatannya nggak kerja sendiri ya kan. Nah, seru banget ya netizen obrolan kita hari ini. Aku mau ngucapin banyak makasih buat Kak Jem dan Kiki sebagai ketua angkatan 2022-2023 yang udah sharing-sharing sama kita di sini dan mau meluangkan waktunya buat datang ke sini. Aku juga mau ngucapin buat yang nonton, tolong diambil yang baik-baiknya, inspirasinya semua diambil dan jangan takut untuk jadi ketua angkatannya. Karena seperti yang mereka udah bilang benefitnya juga banyak. Banyak banget. banget. Jadi kalian jangan ngelihat dari sisi buruknya saja. Betul. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.